Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah, lahir di Agam, Sumatera Barat, pada 17 Februari 1908. Ia merupakan putra dari pasangan Abdul Karim Amrullah dan Siti Syafiah. Kehidupan pribadi Hamka dididik penuh dalam ajaran Islam karena ayahnya seorang ulama di tanah Minangkabau. Sementara ibunya berlatar dari keluarga seniman, selama tinggal di Padang Panjang keseharian Hamka banyak mempelajari tentang ilmu Al-Quran sesuai adat Minang. Ketika remaja, sang ayah sempat mendaftarkannya ke Tawalib Sumatera, yaitu sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Namun ia memutuskan pindah ke Jawa Tengah pada 1922 untuk merantau dan belajar tentang pergerakan Islam modern ke sejumlah tokoh. Salah satunya Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto. Setelah cukup lama merantau, Hamka kembali ke Padang Panjang dengan fokus mengurus Persyarikatan Muhammadiyah. Dikarenakan pada masa itu ia belum bergelar diploma, Hamka melanjutkan pendidikan bahasa Arab sekaligus belajar mengkaji lebih dalam ilmu agama Islam ke Mekah. Atas saran salah seorang teman dari Indonesia yang juga berada di Mekah yaitu Agus Salim, Hamka kembali pulang ke tanah air untuk berkarier sebagai penulis di majalah Pelita Andalas, Medan, Sumatera Utara. Ia pun banyak membuat karya tulisan dan artikel. Buya Hamka menikah dengan Siti Raham saat usianya masih muda, tepat pada 5 April 1929. Kala itu, Hamka berusia 21 tahun. Sementara istrinya berusia 15 tahun. Dari hasil pernikahan itu, Hamka dan Siti Raham diberkahi oleh 10 orang anak. 1. Haji Zaki Hamka, meninggal di usia 59 tahun. 2. Haji Rusdi Hamka. 3. Haji Fahri Hamka, meninggal di usia 70 tahun. 4. Hajah Azizah Hamka. 5. Haji Irfan Hamka. 6. Profesor Dr. Hajah Aliyah Hamka. 7. Hajah Fatiyah Hamka. 8. Hilmi Hamka. 9. Haji Afif. 10. Syakib Hamka. Usai menikah dengan Siti Raham, Buya Hamka aktif berkecimpung dalam kepengurusan Muhammadiyah dan menjabat sebagai Ketua Cabang Padang Panjang. Hamka bahkan menjadikannya sebagai salah satu soko guru agama Islam di Tanah Melayu pada tahun 1974. Hamka menerima gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia dari pemerintah Malaysia melalui Perdana Menteri Tun Abdul Razak sebagai bentuk penghargaan atas pemikiran dan sumbangsihnya dalam memajukan perkembangan agama Islam, serta kegigihannya dalam berdakwah terutama di Tanah Melayu. Karena dedikasinya di bidang dakwah, gelar yang sama juga pernah diberikan Universitas Al-Azhar pada Hamka yang membawakan pidato ilmiah berjudul Pengaruh Ajaran dan Pikiran Syekh Muhammad Abduh di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri pernah memberinya gelar Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno. Tak hanya lewat tulisan, Hamka juga menunjukkan akhlak mulia dan suri tauladan bagi para pengikutnya, salah satunya secara terbuka memaafkan semua orang yang pernah menyakitinya. Misalnya pada 21 Juni 1970 ketika Presiden RI pertama Insinyur Soekarno wafat, ia bertindak sebagai imam sholat jenazahnya. Tak ada sedikit pun rasa dendam atau sakit hati dalam dirinya, bahkan konon Hamka sempat menitikkan air mata begitu mendengar berita kepergian sang proklamator. Setelah sholat jenazah, ia berkata kepada jenazah Soekarno, "Aku telah doakan engkau dalam sholatku supaya Allah memberi ampun atas dosamu. Aku bergantung kepada janji Allah bahwa walaupun sampai ke lawang langit timbunan dosa, asal memohon ampun dengan tulus akan diampuninya." Pada awal dekade 70-an, Hamka mengingatkan umat Islam terhadap tantangan Al-Ghazwul Fikri, penjajahan alam pikiran. Menurut Hamka, penjajahan alam pikiran beriringan dengan penghancuran akhlak dan kebudayaan di negeri-negeri Islam. Sekularisasi atau sekularisme adalah setali tiga uang dengan Ghazwul Fikri yang dilancarkan dunia barat untuk menaklukkan dunia Islam, setelah kolonialisme politik dalam berbagai bentuk, gagal. Cap sebagai mantan narapidana juga tak membuat harisma seorang Hamka luntur begitu saja. Usai menjalani hukuman, ia masih mendapat kepercayaan untuk mengemban sejumlah jabatan, di antaranya menjadi anggota Badan Musyawarah Kebajikan Nasional Indonesia, anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional, Indonesia. Pada 26 Juli 1977, Menteri Agama RI Profesor Dr. Mukti Ali mempercayakan jabatan Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, pada Hamka. Berbagai pihak waktu itu sempat ragu apakah Hamka mampu menghadapi intervensi kebijakan pemerintah Presiden Republik Indonesia kedua,
1966 hingga 1988, Orde Baru kepada umat Islam yang saat itu berlangsung dengan sangat masif. Hamka rupanya berhasil menepis keraguan itu dengan memilih Masjid Al-Azhar sebagai pusat kegiatan MUI ketimbang harus berkantor di Masjid Istiqlal. Istilahnya yang terkenal waktu itu adalah kalau tidak hati-hati nasib ulama itu akan seperti kue bika, yakni bila MUI terpanggang dari atas, pemerintah, dan bawah, masyarakat, terlalu panas, maka situasinya akan menjadi sulit. Bahkan bukan tidak mungkin, MUI bisa mengalami kemunduran serius. Usaha Hamka untuk mewujudkan MUI sebagai lembaga yang independen kian terasa kental pada awal dekade 80-an. Lembaga ini berani melawan arus dengan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan perayaan Natal bersama. Ulama, politisi dan sastrawan besar, Buya Hamka menyatakan haram bila ada umat Islam mengikuti perayaan keagamaan itu. Adanya fatwa tersebut kontan membuat publik geger. Terlebih ketika itu pemerintah tengah gencar mendengungkan isu toleransi, berbagai instansi waktu itu ramai mengadakan perayaan Natal. Bila ada orang Islam yang tidak bersedia ikut merayakan Natal maka mereka dianggap orang berbahaya, fundamentalis, dan anti-Pancasila. Umat Islam pun merasa resah, keadaan itulah yang kemudian memaksa MUI mengeluarkan fatwa. Fatwa tersebut bukan tanpa risiko. Sebagai orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas keluarnya fatwa tersebut, Buya Hamka pun menuai kecaman dari berbagai pihak tak terkecuali pemerintah. MUI ditekan dengan gencar melalui berbagai pendapat di media massa yang menyatakan bahwa keputusan itu hanya akan mengancam persatuan negara. Akhirnya pada 21 Mei 1981, Hamka meletakkan jabatan sebagai Ketua MUI daripada harus mencabut fatwa tersebut. Sebagai pengawal akidah umat, Hamka menyampaikan masukan kepada Presiden Republik Indonesia kedua, 1966 hingga 1988, Presiden Soeharto mengenai persoalan kristenisasi. Sikap Presiden Republik Indonesia kedua, 1966 hingga 1988, Soeharto pun sejalan dengan pandangan MUI bahwa jika hendak menciptakan kerukunan beragama, maka orang yang sudah beragama jangan dijadikan sasaran untuk propaganda agama yang lain. Namun tak dipungkiri, keteguhan Hamka dalam mempertahankan prinsipnya, berhasil membangun citra MUI sebagai lembaga yang mewakili suara umat Islam. Seperti yang pernah disampaikan mantan Menteri Agama H. Mukti Ali seperti dikutip dari situs Republika.co.id, berdirinya MUI adalah jasa Hamka terhadap bangsa dan negara. Tanpa Buya, lembaga itu tak akan mampu berdiri. 2 bulan setelah pengunduran dirinya itu, Hamka dilarikan ke rumah sakit karena komplikasi penyakit kencing manis, gangguan jantung, radang paru-paru, dan gangguan pada pembuluh darah yang dideritanya. Setelah 3 hari menjalani perawatan di ruang ICU, RS Pusat Pertamina, Hamka akhirnya menghadap Sang Khalik di usia 73 tahun pada hari Jumat, 24 Juli 1981 pukul 10.41. Setelah disolatkan di Masjid Al-Azhar, jenazahnya kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta, atas jasa-jasanya pada negara, Presiden Republik Indonesia kedua, 1966 hingga 1988, Presiden Soeharto menganugerahkannya Bintang Mahaputra Utama pada tahun 1993. Kemudian di tahun 2011, Presiden Republik Indonesia ke-6, 2004 hingga 2014, Susilo Bambang Yudhoyono memberi gelar Pahlawan Nasional pada Hamka berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 113-T. Pemberian gelar tersebut disambut dengan rasa bangga oleh pihak keluarga Hamka. Kami, keluarga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan beliau itu sejak awal sudah jadi pahlawan bagi kami, kata anak ke-10 Buya Hamka, Afif Hamka kepada wartawan. Ulama cerdas nan karismatik itu memang telah berpulang ke rahmatullah. Namun pengabdian dan sumbangannya dalam membangun kesadaran umat Islam dan cita-cita bangsa tetap dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi masa kini. Rektor Universitas Paramadina Mulia, Jakarta 1998 hingga 2005 Nurcholis Majid dalam buku 70 tahun Buya Hamka, 1978, mencatat peranan dan ketokohan Hamka sebagai figur sentral yang telah berhasil ikut mendorong terjadinya mobilitas vertikal atau gerakan ke atas agama Islam di Indonesia. Dari suatu agama yang berharga hanya untuk kaum sarungan dan pemakai bakyak di zaman kolonial menjadi agama yang semakin diterima dan dipeluk dengan sungguh-sungguh oleh kaum atas Indonesia merdeka.
Hamka berhasil merubah postur kumal seorang kiai atau ulama Islam menjadi postur yang patut menimbulkan rasa hormat dan respek. Cak Nur lebih lanjut mengutarakan, melihat keadaan lahiriah yang ada sekarang, sulit membayangkan bahwa di bumi Indonesia akan lahir lagi seorang imam dan ulama yang menyamai Buya Hamka. Sayangnya, banyak generasi muda yang tak mengenal sosoknya apalagi mengkaji ketokohannya. Nama besar Hamka justru lebih dihormati negara tetangga. Hal itu bisa dilihat dari kunjungan masyarakat ke Museum Buya Hamka yang lebih didominasi wisatawan Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam ketimbang wisatawan lokal. Memang amat disayangkan, entah karena kurangnya promosi, museum yang terletak di tepi Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan diresmikan pada 11 November 2001 oleh Haji Zainal Bakar, Gubernur Sumatera Barat masa itu, ternyata tak begitu menarik hati masyarakat Indonesia. Sebagai bukti penghargaan yang tinggi dalam bidang keilmuan, Muhammadiyah mengabadikan namanya menjadi nama sebuah perguruan tinggi yang berada di Yogyakarta dan Jakarta, yakni Universitas Hamka, UHAMKA. Akhir tahun 2007, sebuah panitia yang dibentuk oleh Universitas Profesor Dr. Hamka Jakarta telah menyelenggarakan beberapa kegiatan penting dalam rangka 100 tahun Buya Hamka di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Salah satunya adalah meluncurkan buku 100 tahun Buya Hamka, karya sastra Buya Hamka. Buya Hamka adalah seorang otodidak dalam berbagai ilmu pengetahuan, mahir berbahasa Arab, dan banyak meneliti karya-karya pujangga besar dari Timur Tengah saat bekerja di majalah. Ia merilis karya tulisan pertama bertajuk Chatibul Ummah yang berisi kumpulan pidato dari yang pernah didengarnya di Surau Jembatan Besi, kemudian ada Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Dalam bagian isinya terdapat ceramah atau kuliah subuh yang pernah ia sampaikan di Masjid Agung Al-Azhar sejak 1959. Lahir dan besar di Tanah Minang membuatnya banyak tahu akan adat dan tradisi di sana, sehingga terbitlah sebuah novel klasik berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Novelnya berisi tentang pandangannya mengenai pola pikir orang yang suka mengelompokkan berdasarkan kasta. Sebab menurutnya hal itu bertentangan dari Islam, di mata Buya Hamka semua orang memiliki kedudukan sama di mata Allah. Kisah novel Di Bawah Lindungan Ka'bah berhasil diangkat ke layar lebar pada 1982 hingga 2011. Kemudian ada novel roman karya Buya Hamka berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang juga terkenal bahkan dijadikan film pada 2013.